Ada seorang perempuan tua, umur 60-an, badannya besar, nggak punya suami, sempat punya suami, suaminya dah meninggal, nggak punya anak-anak. Dia hidup sebatang kara di sebuah kampung dekat dengan Madinah. Jalan kaki dari rumahnya ke Masjid Nabawi sekitar 2-3 jam perjalanan. Satu hari hidayah datang padanya, dia pun masuk dalam agama Islam. Hari-harinya kemudian berisi dengan dia mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Satu hari dia rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pikir, pergi ke Madinah, pengen jumpa sama Nabi Muhammad. Tapi dia pikir, ya ampun, tapi badan saya nih lemah. Tapi kuat nggak ya saya jalan ke Madinah? Besoknya lagi dia galau lagi hatinya. Tapi saya rindu, pengen ketemu Nabi. Bismillah. Hari itu dia berangkat pagi-pagi. Jalan pelan sampai di Masjid Nabawi. Dia mau ngetuk pintu rumah Nabi, sudah 3 jam perjalanan, rasanya nggak sampai hati. Jadi dia nungguin aja Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Sampai subhanallah, nabinya keluar. Saat nabinya keluar, Nabi kemudian pergi menuju kepadanya. Dia bilang, "Bu, apa kabar?" "Lebih ya Rasulullah." "Baik wahai Rasul." "Ibu siapa namanya?" "Zarqa Rasul, saya Zarqa." "Ibu datang dari mana?" "Dari kampung Kebumen Rasulullah." Kebumen bukan kampung ya, kota ya. Adalah gitu disebutin nama kampungnya. "Wah jauh ya Bu, Ibu jalan kaki." "Iya Rasul, doakan saya Rasulullah." Nabi doakan dia. "Makasih Rasul." Berapa waktu kemudian dia pulang, habis bawa rindu, bawa cinta menabi, sampai rumah dapat berapa hari, aduh kangen lagi nih menabi, pergi ke masjid lagi, jalan lagi, pergi ke Masjid Nabawi. Dia nggak berani ketuk pintu rumah Nabi karena dia tahu adab di atas segalanya. Adab di atas cinta. Kita cinta kepada guru kita, tapi jangan merepotkan. Sama nih kayak Zarqa, dinungguin. Saat dia nungguin Nabi tuh, dia lihat oh ada sampah di Masjid Nabawi. Dia pun ambil sapu, dia pun bersih-bersih. Besok-besoknya setiap kali mau datang ke Masjid Nabawi, dia bawa tuh sapu kecil, dia bawa lap. Jadi dia akan datang ke Masjid Nabawi, dia akan sapu-sapuin, bersih-bersihin Masjid Nabi. Khidmah kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Datang melayani Masjid Nabawi, dibersih-bersihin Masjid Nabi. Sambil kalau dia beruntung dia bisa lihat Nabi Muhammad. Kalau dia hari itu dia nggak bisa lihat Nabi, dia bilang alhamdulillah. Yang penting saya bisa bersih-bersihin masjidnya Nabi. Sampai satu waktu Nabi Muhammad kehilangan dia, lama nggak ketemu dia. Satu hari habis selesai sholat Nabi Muhammad berdiri. Habis selesai zikir, masih sahabat ada di masjid semuanya, Nabi Muhammad tanya, "Man minkum ra'a Zarqa?" Siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Gimana tuh kabarnya Zarqa? Para sahabat malah saling tanya, "Zarqa siapa sih? Zarqa siapa sih?" Gak ada yang kenal
tidak ada yang kenal. Tapi Nabi Muhammad kenal. Kalau kamu merasa kok keluarga saya nggak terlalu peduli sama saya ya, kok saya nggak ada yang ngurusin ya, kok tetangga ada bikin hajatan saya nggak diundang ya, kok teman-teman bikin acara saya nggak diundang ya, Bu, belajarlah dari Zarqa. Nggak ada sahabat yang kenal sampai mereka angkat tangan, man Zarqa ya Rasulullah. Siapa itu Zarqa wahai Rasul? Itu loh yang suka datang bersih-bersih masjid. Oh, itu namanya Zarqa. Maafkan kami nggak kenal loh wahai Rasul. Ada sahabat belakang tuh yang angkat tangan, dia bilang, saya tahu keadaannya wahai Rasulullah. Ah, gimana keadaannya? Saya lama nggak kelihatan dia, kata Nabi. Innaha matat ya Rasulullah, dia sudah mati wahai Rasul. Dia sudah meninggal dunia wahai Rasulullah. Merah padam muka Nabi karena marah begitu dengar kabar bahwa Zarqa telah meninggal dunia. Nabi segera berkata, "Halla tukhbiruni hatta usalli 'alaiha?" Kenapa waktu Zarqa meninggal kalian enggak ngabarin saya? Saya mau nyolatin Zarqa. Dia bilang, "Edirni ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasul. Saya enggak tahu bahwa engkau kenal Zarqa, Zarqa mengenalmu, dan lagi pula rumahnya jauh ya Rasulullah, 3 jam perjalanan dari sini." Nabi kemudian berkata padanya, "Idan dullani ala qabriha hatta usalli 'alaiha." Kalau gitu tunjukin saya kubur Zarqa, saya mau mensolati Zarqa dari depan kuburnya. Maka Nabi pun keluar dari masjid, diiringi para sahabat semuanya ikutan, ngelewatin banyak kampung. Di kampung tersebut orang pada nanya, Nabi mau kemana sih? Mau nyolatin Zarqa. Zarqa emang siapa? Nggak tahu juga. Akhirnya pada ikut semua orang. Maka ribuan orang-orang datang berziarah ke makamnya Zarqa dan mensolati Zarqa diimami Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sepanjang hidupnya di dunia tak ada yang begitu peduli pada Zarqa. Akan tetapi ketika satu manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam peduli kepadanya, lihat bagaimana ribuan orang mensolati Zarqa dari depan kuburnya. Nabi mencari Zarqa di dunia, sebagaimana kelak di akhirat Nabi pun akan mencari